Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampuh mata kuliah Psikologi Sastra, yakni Ustazah Isnaini Rahmawati M.Hum. Saya Muhammad Ishaq Al-Jawawi dengan NIM 2110401002 akan menjelaskan tentang review artikel kajian psikologi sastra untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester yang telah diberikan oleh dosen pengampuh. Baiklah, di sini saya akan mereview artikel tentang kajian psikologi sastra. Pada penjelasan kali ini, saya akan membagi daripada daftar isi yang ada pada review ini. Yang pertama, saya akan mereview dari judul, nama penulis, dan juga tahun terbit. Yang kedua, saya akan mereview tentang permasalahan yang ada pada artikel yang saya akan bahas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tujuan penelitian artikel. Yang keempat, metode penelitian artikel. Yang kelima, hasil penelitian artikel. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan artikel atau penelitian. Kemudian saya akan memberikan sedikit masukan pada di bagian akhir nanti setelah bagian keenam ini. Baiklah, masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang judul artikel. Nah, artikel yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu artikel dengan judul Kepribadian Tokoh Aminah dalam novel Derita Aminah karyanya Nurul Fitroti dengan menggunakan kajian psikologi sastra. Adapun penulis artikel ini itu ada 3. Yang pertama Jenny Carlina Wandira, yang kedua Yusa Hudiono, yang ketiga Alfian Rohmayansyah. Adapun artikel ini itu tahun terbitnya pada Oktober 2019. Lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua ini yaitu tentang permasalahan atau masalah yang ada yang dibuat pada artikel ini. Nah, artikel yang saya bahas ini mengangkat masalah tentang kompleksitas kepribadian tokoh Aminah dalam novel Derita Aminah karya Nurul Fitroti. Nah, penelitian ini menyoroti perubahan kepribadian si Aminah akibat perlakuan buruk yang dialaminya, serta dinamika kepribadian yang mengalami pertentangan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, selain itu, artikel ini juga membahas tentang pengaruh latar cerita terhadap tokoh dan tema dalam karya sastra, serta keterkaitan antara psikologi dan sastra dalam menganalisis perwatakan tokoh. Nah, masalah ini diangkat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakter tokoh Aminah dalam konteks psikologi sastra dan teori kepribadian. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu tentang tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan penelitian artikel ini adalah untuk menganalisis dan memahami kompleksitas kepribadian tokoh Aminah dalam novel Derita Aminah karya Nurul Fitroti dengan menggunakan penelitian psikologi sastra dan teori kepribadian Carl Gustav Jung. Nah, Carl Gustav Jung ini ia memiliki teorinya yaitu teori kepribadian. Nah, sudah banyak artikel-artikel
artikel atau artikel dalam jurnal-jurnal yang membahas tentang teori kepribadian ini dan juga menggunakan teori Carl Gustav Jung. Nah, jadi teori Carl Gustav Jung ini cukup populer dan juga mudah untuk dipraktekkan atau untuk menganalisis menggunakan teori tersebut. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menggali perubahan kepribadian tokoh Aminah akibat perlakuan buruk dari ibu tirinya, serta untuk mengaitkan dinamika kepribadian tokoh tersebut dengan teori kepribadian si Jung. Nah, selain itu, penelitian ini atau artikel ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana sih karakter tokoh Aminah dalam konteks psikologi sastra. Bagian keempat, saya akan membahas tentang metode penelitian pada artikel ini. Apa sih metode yang digunakan? Nah, metode penelitian yang digunakan di dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan deskriptif. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penokohan serta kepribadian tokoh utama yaitu si Aminah dalam novel Derita Aminah karya Nurul Fitroti. Nah, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode baca catat, kepustakaan, dan juga dengan metode instrumen. Nah, selain itu, data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dikaitkan dengan teori kepribadian Carl Gustav Jung. Itu bagian keempat tadi metode penelitian. Adapun bagian kelima yaitu hasil dari penelitian atau hasil dari artikel ini. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan hasilnya bahwa tokoh si Aminah ini dalam novel Derita Aminah karyanya Nurul Fitroti ini adalah seorang anak yang tegar dan memiliki sifat yang peduli dan baik hati. Nah, namun si Aminah ini, tokoh utama dalam novel Derita Aminah, mengalami perubahan kepribadian akibat adanya perlakuan buruk dari ibu tirinya. Nah, selain itu, penelitian ini juga mengaitkan antara dinamika kepribadian tokoh Aminah dengan struktur kepribadian Carl Gustav Jung dan tipologi Jung dalam konteks karakter tokoh Aminah. Nah, seluruh hasil penelitian ini kemudian dikaitkan dengan teori kepribadian Carl Gustav Jung. Begitu. Itu dari hasil penelitian yang ada dalam artikel ini. Nah, kemudian adapun bagian yang keenam ini saya akan membahas atau mereview kelebihan dan kekurangan yang ada dalam artikel atau penelitian ini. Nah, awalnya kelebihan dulu ya, kelebihan pada artikel ini. Artikel ini ada memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama, artikel ini menggabungkan kajian psikologi sastra dengan teori kepribadian Carl Gustav Jung. Jadi di sini penulis mencoba menggabungkan antara kajian psikologi sastra dengan teori kepribadian Carl Gustav Jung, sehingga di sini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang karakter tokoh Aminah dalam novel Derita Aminah. Kelebihan yang kedua yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggali secara mendalam tentang kepribadian tokoh si Aminah. Nah, termasuk juga perubahan kepribadiannya akibat perlakuan buruk dari ibu tirinya. Nah, yang ketiga kelebihannya, artikel ini tidak hanya membahas teori kepribadian, tetapi juga ia mengkaitkannya dengan fakta cerita dalam novel Derita Aminah ini, sehingga memberikan pemahaman yang lebih kontekstual. Jadi bukan hanya di artikel ini bukan hanya membahas tentang teori kepribadian saja, tapi dia juga mencoba memasukkan fakta cerita yang ada di dalam novel Derita Aminah itu, sehingga mungkin bagi seorang bagi yang membaca atau yang mereview artikel ini nampak, wah ini sebuah kelebihan nih, bisa menambah wawasan selain ia
melihat dari fakta ceritanya juga, kemudian dia bisa membahas atau mempelajari tentang teori kepribadian si Carl Gustav Jung. Nah, kelebihan keempat, artikel ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perkembangan kepribadian Carl Gustav Jung, metode penelitian kualitatif, hingga dinamika kepribadian tokoh Aminah, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang dibahas. Nah, adapun yang kelima, kelebihan yang kelima yaitu referensi yang digunakan dalam artikel ini cukup lengkap. Nah, sehingga artikel ini dapat mudah untuk dipercaya dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, makanya artikel ini saya melihat kelebihannya ini mencantumkan referensi yang digunakan dalam penelitian. Dan penelitian dia menggunakan tinjauan pustaka, penelitian yang terdahulu juga dicantumkannya dalam artikel ini. Nah, hal ini memang menunjukkan bahwa penelitian ini atau artikel ini didukung oleh sumber-sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan adanya kelebihan ini, artikel ini memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam memaparkan atau menjelaskan tokoh Aminah dalam konteks psikologi sastra dan teori kepribadian. Ini kelebihan dari artikel ini. Nah, adapun beberapa kekurangan, pasti setiap kelebihan tuh ada kekurangannya. Adapun kekurangan artikel ini, yang pertama, keterbatasan dalam metode penelitian. Kenapa saya mengatakan kekurangannya ada dalam keterbatasan metode penelitiannya? Karena artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, namun tidak menjelaskan secara rinci mengenai proses bagaimana pengumpulan datanya, analisis datanya, dan validitas penelitian. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan. Yang kedua, kekurangannya yaitu keterbatasan dalam analisis. Nah, meskipun artikel ini membahas kepribadian tokoh si Aminah dengan menggunakan teori kepribadian Carl Gustav Jung, namun analisisnya terlihat kurang mendalam dan tidak menggali secara komprehensif tentang dinamika kepribadian si tokoh si Aminah itu. Yang ketiga, kekurangannya yaitu keterbatasan dalam kesimpulan. Nah, meskipun artikel ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang cukup komprehensif, namun kesimpulan yang diambil terlihat kurang kuat dan tidak memberikan rekomendasi atau implikasi yang jelas. Nah, itu dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut, artikel ini dapat ditingkatkan dengan menyertakan penjelasan yang lebih rinci mengenai metode penelitian, analisis yang lebih mendalam, serta kesimpulan yang lebih kuat dan memberikan rekomendasi yang relevan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan nilai kontribusi dari artikel tersebut, artikel ini. Kemudian ada beberapa masukan nih. Ada beberapa masukan untuk artikel ini. Jadi saya mencoba memberikan masukan untuk artikel ini, bahwa artikel ini semoga nantinya dapat ditingkatkan untuk memperluas penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, termasuk proses pengumpulan data, analisis data, dan validitas penelitian. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Selain itu, penelitian ini juga dapat diperkaya dengan analisis yang lebih mendalam tentang dinamika kepribadian si tokoh Aminah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perubahan kepribadian tokoh tersebut. Nah, yang terakhir, masukan dari saya untuk artikel ini dapat diperkuat dengan kesimpulan yang lebih kuat dan memberikan rekomendasi atau implikasi yang jelas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam memahami karakter tokoh Aminah dalam konteks psikologi sastra. Nah, inilah tadi beberapa review. Ada bagian review yang menjelaskan tentang kepribadian tokoh si Aminah dalam novel Aminah.
dalam novel Derita Aminah, kajian dengan teori kepribadian Carl Gustav Jung, kajian psikologi sastra. Itu tadi beberapa review dan masukan dari saya. Mungkin apabila ada beberapa kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin untuk selanjutnya ada teman-teman yang mungkin kurang paham, nanti kita bisa berdiskusi lewat kolom komentar. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.